Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Malik Saidur Rahman, guru IPA SMP Negeri 1 Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Dan ini adalah gagasan saya untuk mengatasi learning loss untuk Indonesia lebih baik. Sejak Maret 2020, SMP Negeri 1 Lamongan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Guru mengajar dari rumah, siswa belajar dari rumah, sehingga KBM tatap muka tidak ada. Di sini yang menjadi dasar utama adalah keselamatan dan kesehatan peserta didik dan guru adalah tujuan utama dari pendidikan di SMP Negeri 1 Lamongan. Tetapi dari pelaksanaan PJJ yang telah dilaksanakan ada beberapa catatan yang membuat kami menjadi concern terhadap penanggulangan itu. Yang pertama adalah beberapa siswa tidak mengikuti PJJ secara optimal. Yang kedua, kendala dari paket data atau internet yang dimiliki oleh para siswa maupun guru. Kemudian yang ketiga adalah sinyal internet yang tidak merata di seluruh Kabupaten Lamongan. Ditambah lagi rendahnya motivasi siswa karena tidak ada pendampingan guru secara tatap muka atau langsung. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut agar para siswa tidak mendapat learning loss, maka kami merancang PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas, di mana semoga dapat mengatasi learning loss yang ada di sekolah kami. Untuk mengatasi learning loss, saya merancang sebuah PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas, yang tetap memperhatikan protokol kesehatan ketat, yaitu siswa tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian saya melihat bahwa kemampuan literasi siswa di SMP Negeri 1 Lamongan sangat kurang, sehingga di sini saya merancang sebuah PTMT yang dapat meningkatkan kemampuan literasi siswa. Di sini saya menyisipkan membaca intensif sebagai skenario dari pembelajaran saya. Jadi nanti membaca intensif ini nanti saya integrasikan di dalam PTMT. Sekaligus juga saya menggunakan bantuan ICT untuk menyukseskan membaca intensif saya ini. Kemudian selanjutnya untuk membaca intensifnya akan dibantu dengan pengatur grafis model Fryer, di mana pengatur grafis model Fryer ini dapat membuat siswa memiliki long term memory. Harapannya siswa setelah melakukan kegiatan membaca intensif, dia tetap bisa mengingat, bisa memahami konsep-konsep yang telah dia baca. Apa itu model Fryer? Yaitu siswa akan mencari sebuah konsep. Nah, dari konsep itu dia akan membuat definisi, ya, sebelah sini. Ya. Kemudian dari definisi dia akan menemukan ciri umum, nah, ciri-cirinya apa. Kemudian dia akan membuat atau memberikan contohnya apa. Dan yang terakhir adalah yang bukan contoh. Jadi yang dimulai dari yang tengah adalah konsepnya, kemudian definisi, kemudian ciri umum, kemudian contoh, dan bukan contoh. Jadi diharapkan keluaran dari pembelajaran yang akan saya rancang adalah satu, siswa dapat membuat Fryer dari apa yang dia baca. Ya, jadi dia baca dari teks yang saya berikan. Kemudian untuk proses submitnya atau proses pengumpulannya, nanti untuk yang siswa separuh yang ada di rumah menggunakan daring, menggunakan Google Classroom, sedangkan yang ada di kelas dia akan langsung melakukan presentasi di depan kelas. Kemudian kelompok yang lain atau teman yang lain memberikan saran, memberikan komentar terkait kerja yang diberikan. Selanjutnya, dari presentasi dari kelompok yang tampil, kelompok yang lain juga dapat belajar dengan konsep yang lain, sehingga antar satu kelompok dengan kelompok yang lain saling melengkapi konsep-konsep yang mereka pelajari. Jadi kelompok satu misalkan tidak belajar tentang mamalia, dia akan mendapat presentasi, mendapat ilmu dari kelompok dua yang mempelajari tentang mamalia. Mempelajari kelompok tiga mempelajari tentang reptil, dan seterusnya, sehingga sekelas atau satu kelas nanti akan mendapat pemahaman utuh tentang hewan. Nah, terus memiliki kelenjar suku.
Nah, apa? Mamalia apa contohnya? Terserah kamu, ya harus sama. Apa namanya? Biar tidak ada kuman. Akan digunakan aja Pak, kamu betul ya. Terlalu keras nih, bersemangat kamu ya. Oke, yang lainnya bisa ambil sendiri ya. Anak-anak waktu berdiskusi, waktu kerja kelompok sudah selesai. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil kelompok. Silakan kita yang pertama dulu ya. Silakan kelompok ini sudah selesai. Silakan maju ke depan. Semuanya maju ke depan. Untuk kelompok yang lain, silakan perhatikan dari temannya presentasi dan nanti jika ada pertanyaan silakan. Oke, sebelum memulai, silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Waktu dipersilakan. Definisi dari mamalia adalah hewan yang memiliki kelenjar susu. Ciri-cirinya adalah terlepas dengan paru. Contoh dari hewan mamalia adalah sapi, kerbau, dan paus. Dan yang bisa contoh adalah ular dan kodok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kalau dari kelompok lain apakah ada pertanyaan? Jadi harapannya walaupun satu kelompok ini cuma belajar satu konsep hewan mamalia saja, nanti bisa belajar lengkap dari kelompok-kelompok yang lain. Jadi ada reptil, sebelah sana tadi ada ikan, ada burung, ada amfibi. Jadi nanti kamu kelompokkan, kamu gabungkan dari seluruh kelas sehingga nanti akan lengkap menjadi 5, yaitu apa? Mamalia, kemudian reptil, ikan, burung, dan amfibi. Jadi ada 5. Baik, saya kira itu ya. Jadi penekanannya di sini saya anggap sangat bagus sekali. Jadi saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Oke, sebelum saya akhiri, kira-kira apa kamu punya kesan tadi? Kita belajar dengan model baru, kesannya seperti apa? Seru ya. Oke, kalau yang sebelah sini kamu kira-kira kalau belajar seperti ini tuh menurutmu seperti apa? Melatih kekompakan. Melatih kekompakan, oke bagus. Kamu? Melatih kepercayaan diri. Oke, bagus ya. Jadi harapannya jangan sampai kita belajar itu dengan tidak senang hati. Jadi kita harus selalu bergembira, selalu senang. Dari inovasi pembelajaran tatap muka yang telah saya aplikasikan sesuai dengan perencanaan yang telah saya lakukan, beberapa hasil yang dapat saya lihat adalah siswa sangat antusias, siswa sangat senang mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Hal ini merupakan kabar baik karena pada waktu PJJ mereka kurang termotivasi dengan pembelajaran yang telah diberikan. Yang kedua, ada peningkatan nilai sebelum dan sesudah PTMT, sehingga di sini diharapkan dapat mengatasi learning loss dari peserta didik. Namun ada beberapa catatan yang nanti saya gunakan sebagai perbaikan ke depan, yaitu yang pertama soal manajemen waktu, karena mungkin siswa ini pengalaman pertama mengikuti inovasi yang telah saya berikan. Mereka membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga durasi pembelajaran yang saya laksanakan melebihi waktu yang direncanakan. Kemudian yang kedua, ketika presentasi beberapa siswa masih canggung mengingat itu merupakan pertemuan pertama atau kedua dengan temannya, karena mereka selama ini hanya melalui daring ya, sehingga interaksi antar kelompok masih belum terbangun chemistry-nya. Harapannya dengan pembiasaan inovasi ini, inovasi membaca intensif dengan pengatur grafis model Freyer ini kita terapkan terus-menerus, harapannya mereka akan terbiasa sehingga kemampuan literasi mereka meningkat dan selanjutnya bisa mengatasi learning loss.
Mari bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Malik Sayyidur Rahman dari SMP Negeri 1 Lamongan.